Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat tanggal 24 April 2026 dalam masa Paskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberi kami putramu sebagai roti kehidupan. Hari ini kami datang dengan kerinduan akan kehadiranmu. Bukalah hati kami untuk memahami sabdamu. Terangilah pikiran kami dengan Roh Kudusmu, dan kuatkanlah iman kami agar semakin percaya kepadamu. Semoga melalui sabdamu kami semakin menghargai anugerah Ekaristi sebagai sumber hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai 59. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimanakah Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bila mana kita memahami dan mengerti sabda Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini, mungkin akan terasa sulit dan bahkan mengejutkan. Di mana Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Bagi orang-orang pada waktu itu, perkataan ini sulit diterima. Bahkan sampai sekarang pun, kata-kata ini menantang kita. Apakah Yesus mengajak kita untuk menjadi kanibal dengan memakan daging manusia? Namun, di balik kata-kata yang keras ini, tersimpan misteri kasih yang sangat dalam. Tuhan ingin memberikan dirinya sepenuhnya kepada kita.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang-orang Yahudi pada waktu itu bertengkar karena mereka memahami kata-kata Yesus secara harfiah dan tidak bisa menerimanya. Namun, Yesus tidak menarik kembali perkataannya. Ia justru menegaskan lebih kuat lagi. Mengapa? Karena Yesus sedang mengungkapkan inti iman kita. Ia tidak hanya mengajar, tidak hanya menyembuhkan, tetapi memberikan dirinya sebagai santapan rohani. Dalam perayaan Ekaristi, kita tidak menerima simbol semata, tetapi tubuh dan darah Kristus yang hidup. Inilah misteri iman kita. Tuhan yang begitu besar merendahkan dirinya menjadi makanan bagi kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali kita mengikuti misa dan menerima komunion kudus sebagai rutinitas. Kita datang duduk, mendengarkan, lalu pulang tanpa banyak perubahan. Namun, jika kita sungguh menyadari apa yang kita terima, hidup kita seharusnya berubah. Yesus bersabda, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Ini bukan sekedar tindakan lahiriah, tetapi persekutuan yang mendalam. Kita dipersatukan dengan Kristus. Artinya, hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi kita dipanggil untuk hidup seperti Kristus, mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa batas, memberi diri tanpa pamrih. Dalam konteks hidup kita saat ini, kita sering merasa lelah, kosong, dan kehilangan arah. Kita mencari kekuatan dari berbagai hal, tetapi seringkali tidak cukup. Ekaristi adalah sumber kekuatan sejati. Di sanalah kita dipulihkan, dikuatkan, dan dihidupkan kembali. Namun semuanya itu hanya terjadi jika kita datang dengan iman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini oleh gereja, kita diajak untuk semakin menghayati Ekaristi dengan iman yang lebih dalam. Sadarilah bahwa kita menerima tubuh Kristus bukan hanya sekedar simbol. Maka kalau kita hendak pergi mengikuti perayaan Ekaristi, hendaklah kita mempersiapkan diri dengan baik sebelum menerima komunion. Datang dengan hati yang bersih, penuh kerinduan dan terbuka. Kita juga diajak untuk membiarkan semangat Ekaristi mengubah hidup kita. Setelah menerima Kristus, hiduplah seperti Kristus, di mana nilai-nilai Ekaristi yang telah diberikan oleh Kristus, semangat berkorban, semangat berbagi, semangat persaudaraan, semangat persatuan, sungguh-sungguh menjiwai kehidupan kita. Akhirnya kita diajak untuk menjadikan Ekaristi sebagai sumber kekuatan hidup kita. Dalam kelelahan dan kesulitan, datanglah kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita diingatkan bahwa kasih Tuhan begitu nyata dan konkret. Ia memberikan dirinya sebagai makanan bagi kita. Maka marilah kita tidak menyia-nyiakan anugerah ini. Datanglah kepada Ekaristi dengan iman, dengan kerinduan, dan dengan hati yang terbuka. Karena di sanalah kita menemukan hidup sejati, hidup yang berasal dari Tuhan dan membawa kita kepada kehidupan kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhir renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Kami bersyukur atas anugerah Ekaristi yang menjadi sumber kekuatan dan kehidupan kami.
Ampunilah kami yang sering kurang menghargai kehadiran-Mu dan menerima Engkau tanpa kesadaran yang mendalam. Bangkitkanlah iman kami agar kami semakin mencintai Engkau dalam sakramen Maha Kudus. Tinggallah dalam kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Semoga hidup kami menjadi cerminan kasih-Mu di tengah dunia ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.